Kita menjadi satu dalam doa. Bapa Yahweh Elohim, di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach dalam persekutuan Roh Kudus Tuhan, kami tundukkan kepala sekali lagi, sembahkan hormat, puji syukur, terima kasih sungguh-sungguh atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk beribadah raya, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, ini hamba-Mu, dimohon urapan yang baru. Utuslah seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang sia-sia, yang lemah, yang berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus yang beracara. Tuhan memberi kepada kami semua roh ibadah yang sejati, rindu berbakti, haus dan dahaga akan firman Tuhan, roh mendengar dan dengar-dengaran, roh mengerti dan mampu mentaati. Beri kepada saya memori yang kuat, petah lidah. Ya Tuhan, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih atas otoritas yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada sesuatu yang dapat mendatangkan mara bahaya bagi kami. Tuhan layakkan kami menjadi senjata geram Tuhan, palu godam Tuhan, papan pengirikan dengan gigi rangkap tajam dan baru untuk melakukan peperangan roh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, patahkan kekuatan kuasa orang-orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu dunia yang jahat, dimanapun kalian berada di atas siapapun, terikat terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan kuasa usir tengking setiap dan semua roh jahat yang coba-coba mengganggu ibadah ini. Ibadah di semua tempat, tidak ada bagian kalian di dalam ibadah kami. Sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Tuhan itu baik, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Saudara, tadinya mau diatur semua untuk ibadah onsite, tidak ada Zoom meeting. Tetapi mengingat hari ini adalah minggu pertama, lalu perjamuan kudus, maka akhirnya masih ada kesempatan yang di rumah untuk Zoom meeting. Seperti yang lalu saya selalu menghimbau yang di rumah supaya tertib tampil, ya. Artinya sama seperti saudara di gereja sekarang. Jangan jangan ibadah sambil-sambilan, ya. Semua sudah tahu, tapi saya ulangi lagi. Saudara sebagai Bapak rohani tidak ada
salahnya. Saya ingatkan lagi. Ya. Beri kepada Tuhan yang pertama dan terutama. Haleluya. Sekarang saya minta perhatian saudara sepenuhnya. Menurut sharing dari pusat BPH, maka sudah ditetapkan judulnya. Tapi biar bagaimana saudara-saudara, itu diserahkan kepada gembala sidang masing-masing untuk mengolahnya. Saudara, ini catatan yang pertama. Aku akan timbul seperti emas. Terlalu kecil ini, Bang tolong baca kelas, Bang. Mana Abang? Ya. Karena ia tahu jalan hidupku. Ya. Ya. Puji Tuhan. Saudara, tidak ada tokoh lain di dalam Alkitab seperti Ayub, kecuali Tuhan Yesus. Ya, Ayub diuji, sama seperti saudara-saudara diuji, dan Tuhan merindukan supaya kita muncul seperti emas, bahkan emas yang murni. Saudara, saya berulang-ulang kali katakan, seperti anak sekolah, kalau tidak ada ujian, nggak naik kelas, nggak naik tingkat, dan sebagainya. Aneh kalau orang Kristen tidak mau diuji. Ya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pada waktunya, menurut porsinya, masing-masing mesti menghadapi ujian. Nah, ini ilustrasi, ini ikan salmon, kadang-kadang disebut ikan salmon atau ikan salem. Saudara, ini ikan yang istimewa. Telur dan menetas di air tawar, di hulu sungai. Begitu menetas, lalu berbondong-bondong. Itu ribuan, puluhan ribu menuju ke laut. Ikan salmon adalah jenis ikan yang memiliki daya juang dan ketabahan yang unik. Negara penghasil ikan salmon terbesar ialah Norwegia. Iklim di Indonesia kurang bersahabat bagi kehidupan ikan salmon. Induk ikan salmon bertelur di hulu sungai, tentu sungai air tawar ya, dan telurnya menetas di sana. Anak ikan itu dalam jumlah yang sangat besar mengikuti aliran sungai menuju ke laut. Mereka bertumbuh dan dibesarkan di laut. Ini istimewanya. Induknya bertelur di hulu sungai air tawar, lalu menetaslah telur-telur itu, dan itu puluhan, ratusan ribu begitu menetas, lalu mengikuti aliran sungai ke laut. Ya. Jadi kampung halamannya di hulu sungai, lalu dibesarkan di laut. Pada usia 1 sampai dengan 5 tahun, sebelum dewasa untuk berkembang biak, mereka sanggup mengingat kampung halaman mereka di hulu sungai yang berjarak 1.400 km dengan perbedaan tinggi 2.100 meter dari permukaan air laut. Saudara, ini luar biasa Tuhan. Dari permukaan air laut
Mereka melawan arus dengan ketabahan, perhatikan, cetak besar, ketabahan luar biasa, dan pantang menyerah. Hal itu yang menyebabkan kualitas daging dan lemak omega 3 tinggi. Tunggu dulu, jangan diklik. Saudara, kenapa harganya mahal? Kenapa dagingnya berkualitas tinggi? Kenapa omega 3-nya juga super? Karena ikan ini berani melawan arus. Bukan seperti ikan emas, bukan seperti ikan lele dan lain-lain. Salmon atau salem ini luar biasa. Dagingnya, lemaknya berkualitas sangat tinggi karena daya juangnya, ketabahannya melawan arus. Coba, bukankah Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya seperti itu? Melawan arus, tabah. Orang Kristen nggak boleh cengeng. Saudara-saudara, kita tidak boleh sedikit-sedikit mengembik. Nggak bisa sedikit-sedikit berteriak. Tetapi coba lihat ciptaan Tuhan yang satu ini. Namanya ikan salmon atau salem. Klik. Manfaat daging dan lemak omega dalam salmon. Satu, di sana kebaca ya, biar Om ulang ya. Membantu menurunkan berat badan. Mudah-mudahan bukan hanya kaum putri ini yang tertarik, juga pemuda-pemuda, bapak-bapak mengerti ini, membantu menurunkan berat badan. Kalau ikan-ikan yang lain membantu menambah gendut, kan lain dengan daging salmon dan lemak salmon. Dua, mengurangi gampang stres dan depresi. Nah, ini sekarang zamannya. Ya, stres, depresi. Tiga, mencegah kerusakan sel-sel tubuh yang menyebabkan penuaan dini, ini menarik sekali, memelihara kelembutan kulit. Saudara, ini salah satu hal yang sering kali digumuli. Apa tadi? Mencegah kerusakan sel tubuh. Jadi sel-sel tubuh itu gampang rusak, kalau sudah rusak gampang tuir, gampang tua. Nah, ini mencegah penuaan dini, memelihara kelembutan kulit. Keempat, mencegah resiko dan melawan sel kanker. Ini salmon, ya. Mencegah resiko dan melawan sel kanker. Nomor 5, sumber vitamin D dan omega 3. 6, meningkatkan kinerja otak. Nah, ini perlu untuk anak-anak yang lagi bertumbuh, ya, anak-anak dan muda-mudi juga yang sedang bertumbuh, tetapi juga untuk orang dewasa, bukan? Kinerja otak itu disuplai oleh salmon. Yang terakhir, anti-inflamasi atau pembengkakan, anti bengkak. Itu saudara-saudara, yang saya maksudkan adalah kita belajar mensyukuri berkat Tuhan ini. Orang katakan tidak kenal maka tidak sayang, ya kan? Nah, inilah ikan salmon atau salem. Klik. Nah, saudara, judul yang sesungguhnya yang sudah di-share oleh pusat adalah ketabahan hati. Tadi dari ilustrasi ikan salmon
yang punya dua dunia, yang ditelurkan dan ditetaskan di hulu sungai, lalu sesudah itu berbondong-bondong ke laut 1-5 tahun sebelum siap berkembang biak, kembali lagi ke kampung halaman dengan tabah melawan arus. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 9. Tolong Bang, klik. Tabah. Ya. Percaya, bukan melihat. Terus? Tabah. Ya. Haleluya. Rasul Paulus, atau lebih tepat Roh Kudus melalui Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya tabah. Saudara, orang Kristen sekarang, dulu juga iya, tetapi sekarang ini, lebih sekarang ini dibutuhkan untuk memiliki roh tabah, jangan cengeng. Itu ayat 6, klik. Lagi, Bang, salah. Sebelum ini apa sebelum ini? Nah itu dia. Tabahan hati ya, terus. Ya. Ya. 1. Kuat di dalam Tuhan. Kenceng Bang, demi untuk yang di rumah. Yes, thank you. Seseorang yang memiliki ketabahan hati akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Yeah. Sebagai contoh, Rasul Paulus yang sudah melewati berbagai tantangan dan pencobaan hingga hampir kehilangan nyawanya. Iya. Terus, klik. 2 Korintus 11 ayat 23-28. Iya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Itu Filipi 4 ayat 13. Ya. Segala perkara itu segala, pokoknya segala semua bisa ditanggung karena apa? Karena Tuhan. Haleluya, klik. 2. Percaya kepada Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saudara, tidak ada ayat yang baru, yang grace, ya. Tetapi biar Roh Kudus sendiri berbicara kepada saya dan kepada saudara-saudara, sebab hidup kami ini adalah hidup karena iman, karena percaya, bukan karena melihat. Jadi stoplah. Jangan fisik, jangan serba benda, jangan materialistis, tetapi hidup karena iman. 2 Korintus 5 ayat 7, saudara sudah kenal, klik. Seseorang bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk karena memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Tuh, miliki kepercayaan, kalau enggak, udah deh. Terus? Percaya bahwa Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Ya itu kairosnya Tuhan ya, kairosnya Tuhan ya. Terus? Dan Dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkaranya. Kalau dibilang apapun, itu apapun, everything, semua, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Terus? Percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diizinkannya. Ini saya belajar dan saudara-saudara belajar. Seringkali kita tidak mengerti, bertanya-tanya, Tuhan mengapa begini, mengapa begitu.
Mengapa tidak seperti itu, tidak seperti ini. Terus kita olah sendiri di otak, di logika kita. Lalu bertanya mengapa, mengapa, mengapa. Percaya saja saudara-saudara. Jangan kita merasa lebih pinter, lebih berpengalaman, lebih berkelebihan, lebih bisa diandalkan. Lalu kita anggap Tuhan itu nomor 2. Di mobil saya cerita, ada seorang anak kecil yang bermain mobil-mobilan. Satu waktu mobilnya rusak. Lalu dia berikan kepada ayahnya, kepada dedinya, supaya mobil-mobilan ini diperbaiki. Saudara-saudara, ini kadang-kadang ini kadang-kadang makan waktu. So, waktu bapaknya ini mulai kutak-kutik, anaknya nggak sabar, terus ambil lagi mobil-mobilannya. Bapaknya bilang tunggu. Bapaknya lalu memperbaiki lagi, anaknya nggak sabar, tarik lagi dari tangan bapaknya. Nggak kelar-kelar saudara-saudara, ini nggak selesai-selesai. Kan expertnya, ahlinya itu dedinya, ayahnya. Anak itu nggak tahu apa-apa, tapi seringkali dia mau mengatur. Itu bukan mengatur tapi mengganggu. Sampai akhirnya selesai baru, anaknya ngerti, oh saya dan saudara-saudara seringkali begitu. Kita mau atur sendiri kalau kita mengalami pergumulan, kesusahan, kesulitan, kita kejepit, kita terpojok, tersudut, tapi kita masih saja mengandalkan otak, mengandalkan logika kita. Percuma saudara-saudara. Israel itu tegar tengkuk, susah diatur. Itu perjalanan yang hanya beberapa bulan sebetulnya, tapi sampai 40 tahun. Bagaimana itu? Dulu saya pernah sampaikan firman seperti itu, saudara ya. Paulus dibentuk di negeri Arab 3 tahun lebih kurang. Tetapi Tuhan Yesus menempatkan diri, mengosongkan diri sebagai manusia biasa hanya 40 hari. Saudara pilih mana? Jangan buang energi. Jangan merasa lebih pintar daripada Tuhan. Sadar atau di bawah sadar. Jangan. Lagi pula firman bilang, saya ini hidup bukan berdasarkan apa yang saya lihat, bukan penglihatan, tapi saya hidup karena percaya, karena iman. Saudara, sekali lagi diulang. Aku, kau lebih berharga dari burung pipit, lebih berharga dari bunga bakung. Terus saya nangis lagi, tapi itu menangis dengan sukacita. Nyatanya benar-benar Tuhan tolong. Saya tidak akan pakai waktu panjang-panjang, tapi nyatanya Tuhan tolong, dan saya masih duduk di sini melayani saudara-saudara. Kalau itu dibutuhkan penyerahan dengan hati yang tabah. Klik. Bang, 3. Kalau sudah 3 ini sudah hampir game over. Ya, awas. 3. Selalu merindukan Tuhan. Merindukan Tuhan. Terus 2 Korintus 5 ayat 8. Yes. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudara perhatikan nih. Kadang-kadang orang Kristen bilang, ya mati nggak apa-apa, saya sudah siap. Ya siap apa siap? Saudara-saudara, tetapi Paulus berkata, hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Kenapa? Apa maksudnya? Jadi memang di dunia itu ada yang senang sekali, ada
ada yang tidak senang sama sekali, tidak menyenangkan maksud saya. Tetapi firman berkata, lebih senang bersama-sama dengan Tuhan. I miss you, Tuhan Yesus. Saya rindu kepadamu, Tuhan Yesus, lebih dari kerinduan saya di dunia ini. Oh, saya tahu Tuhan senang, saudara, kalau saudara dan saya merindukan Tuhan lebih daripada dunia ini. Beberapa kali saya video call dengan Grace, anak kami di Australia. Saya tahu dia sudah rindu banget kepada papanya. Dia berusaha kotak-katik bagaimana supaya papa dan mama lebih cepat ke Sydney. Saudara-saudara, kan itu lebih sulit karena usia. Saya ini kalau mau pergi jauh mesti tes general check up, itu mahal, itu perlu duit. Lagi semuanya diperhitungkan, harus bayar asuransi, ya karena orang sudah tuir, bisa mendadak ini dan itu. Saudara-saudara, tetapi terus saja didoakan, terus diusahakan. Kenapa? Karena anak itu rindu kepada papa mamanya. Nah, perhatikan ya, punya anak yang merindukan dekat kepada orang tuanya itu menyebabkan keindahan tersendiri. Apatah lagi saudara dan saya punya kerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Banyak kesibukan, yes, banyak urusan, banyak harus dikerjakan. Ada kadang-kadang orang yang ngawur bilang, emangnya gereja itu ngajarin baca Alkitab, doa. Emangnya nggak perlu kerja cari duit? Itu ada yang apa tuh? Nyinyir, ya. Saudara, ya siapa bilang bahwa gereja mesti kasih kamu uang? Ini bukan saudara-saudara ya. Tapi itu sempat juga tuh ada ucapan-ucapan seperti itu. Nah, ini kan salah besar. Yang dimaksudkan adalah milikilah kerinduan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang memiliki kerinduan untuk hidup dekat kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu membuat Tuhan berkenan. Jadi kalau Tuhan sudah berkenan, masa iya Tuhan biarkan saudara dan saya sendiri menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat? Masa iya? Tidak masuk otak saya, saudara-saudara. Kalau kita semua punya kerinduan hidup dekat kepada Tuhan, lalu Tuhan tidak berkenan dan Tuhan tidak bisa menolong kita. Perhatikan sungguh-sungguh. Ini sudah bulan Mei. Mei itu macam-macam. Mei, maybe yes, maybe no. Di situ saudara seringkali kehilangan fokus. Hidup tidak menentu. Tapi firman pagi ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Milikilah roh untuk selalu rindu kepada Tuhan. Roh perwira perkasa, tidak mudah putus asa. Roh persatuan kesatuan, pengampunan, mudah mengampuni, menopang satu dengan yang lain. Masanya sudah sangat singkat, saudara. Masanya sudah sangat singkat. Miliki hati yang rindu kepada Tuhan. Klik. Bang, seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian orang yang percaya, yang memiliki keintiman dengan Bapa. Orang yang demikian akan selalu merindukan Tuhan dan hadirat-Nya. Kita akan merasa aman dan tenang jika sedang berada di dalam hadirat-Nya. Iya. Walaupun masalah yang kita hadapi belum ada jalan keluar. Walaupun belum ada jalan keluar. Si anak itu merasa aman, merasa tenang, karena
didukung oleh Bapaknya. Apatah lagi saudara yang hidup dekat dengan Tuhan, pasti Bapa di sorga itu mendukung. Dan dukungan Tuhan itu sempurna. Dia tidak pernah mengecewakan. Firman berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Saudara, kita belajar, ya. Kalau saya tulis di renungan itu markibel, itu artinya mari kita belajar. Markibel lagi, mari kita belajar lagi. Saudara-saudara, pagi ini kita diajar oleh firman. Saya berdoa, sudah berdoa, sedang berdoa, agar hati kita masing-masing bagaikan tanah yang subur, tempat benih firman ditabur, dan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Kapan lagi? Ayolah, milikilah kerinduan yang seperti itu. Sudah selesai ya? Klik, habis. Nah, saudara, kita bersiap-siap untuk bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Perhatikan baik-baik. Sama seperti Tuhan mengampuni saya dan saudara melalui korban pendamaiannya, korban grafirat, itu berarti Tuhan memanggil saudara dan saya untuk saling melepaskan pengampunan. Dengar baik-baik, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada dan tidak pernah akan ada kecuali nanti di sorga yang samawi. Karena itu berulang-ulang memperingati, menghayati, menerima dengan iman perjamuan kudus, lepaskan pengampunan satu sama lain. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni saya, mengampuni saudara-saudara. Siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari Om Nengah melayani Tuhan. Haleluya. Imam musik silakan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama akan bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Oh, irala mata kesikir. Oh, irala. Bapa, kami tunduk kepala di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan melawat kami pagi hari ini dengan hadirat-Mu dan juga Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, agar kami memiliki hati yang tabah di tengah-tengah dunia yang saat ini semakin banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan Tuhan, banyak peperangan rohani yang harus kami hadapi. Untuk itu kami perlu memiliki hati yang tabah, supaya kami sanggup bertahan
supaya kami mampu menanggung segala perkara. Seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah hati kami ini Tuhan selalu merindukan-Mu. Apapun yang terjadi, Tuhan, tolong kami, supaya kami selalu merindukan Tuhan, merindukan hadirat-Mu, supaya kami Tuhan terus mengejar perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami seringkali mengejar berkat, mengejar mujizat, mengejar perkara-perkara ajaib. Kami lupa sesungguhnya yang paling penting kami kejar, kami dapatkan adalah perkenanan Tuhan. Karena ketika kami berkenan di hati-Mu, maka Tuhan segala sesuatu pasti, yang apa menjadi kebutuhan kami pasti Tuhan cukupkan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Gembala sidang kami Tuhan yang kami kasihi, biar Tuhan terus memberi kesehatan yang prima, kekuatan dari Tuhan, baik rohani, jiwani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan. Bapa, di hadapan kami sekarang ada roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan sebagai lambang tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecah, dicabik-cabik, ditombak. Anggur sebagai lambang darah Kristus yang sudah menjadi korban grafirat, korban penebus dosa, yang menebus kami dari setiap dosa kami, yang menyucikan, menguduskan kami. Tuhan, sebelum kami makan roti ini dan minum dari cawan ini, Tuhan bubuhkan berkat-Mu atasnya. Biarlah Tuhan setiap kami yang makan, minum, kami bersekutu dengan Engkau. Dan tidak ada yang mustahil Tuhan. Ketika kami makan roti dan minum anggur ini, kami yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap kami supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini, sehingga berkat yang kami terima. Demikian juga Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kuduskan juga seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya
segalanya. Mari kita bangkit berdiri. Ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum dari cawan ini, demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Semua mengucap syukur. Semua mengucap syukur. Haleluya. Betapa besar kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Semua bersyukur. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua bersyukur, katakan terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, katakan haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu anak domba yang sudah tersembelih, yang saat ini duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, bagimu segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akan membawa persembahan kita. Dipersiapkan dulu. Kotak yang merah untuk kolekte saudara persembahan, kotak yang coklat untuk ucapan syukur ya, jangan salah. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membawa persembahan kita. Tuhan, kami mau membawa persembahan kami. Tuhan, kami mau bersyukur sebab Engkau terlebih dahulu telah memberkati kami. Sepanjang sebulan lamanya Tuhan memelihara, melindungi, menjaga kami semua, baik keluarga kami dan juga Tuhan, usaha kami, pekerjaan kami, Engkau telah berkati. Karena itu Tuhan, pagi ini kami mau membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan,
bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman. Diharapkan minggu depan jemaat sudah mulai beribadah secara tetap di gereja. Kenapa saudara? Dengan adanya pandemi selama ini kita masing-masing berjauhan. Walaupun memang kita ada di ruang Zoom, tapi kita harus bersekutu secara fisik juga. Ketika kita ada beberapa laporan survei mengatakan bahwa jemaat yang terpisah-pisah itu makin lama makin lemah, ya, makin lemah rohaninya. Karena itu kita perlu kembali dalam satu persekutuan, sama seperti bara, saudara. Ya, bara, tahu bara ya? Kalau biasa beli sate itu yang dikipas-kipas itu, yang nyala itu bara. Kalau bara satu di situ, bara satu di situ, bara satu di situ, saudara, itu kira-kira bisa menyala enggak? Enggak ya, tapi harus menjadi satu. Setelah menjadi satu baru menyala. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi ada survei dilakukan oleh satu lembaga bahwa jemaat yang terpisah-pisah memang sih ibadah, tapi itu kurang rohaninya kurang kuat ya, kurang kuat. Lalu yang kedua, saudara, kita mesti berdoa. Mungkin tadi Bapak Ibu ada kesulitan untuk parkir. Yang tadinya kita kan parkir di tempat parkir Columbia. Mungkin ada Bapak Ibu lihat di situ ada tulisan parkiran disewakan. Kira-kira gitu ya. Tadi saya ke depan karena Yusak pagi-pagi datang nggak ada tempat parkir. Ya. Nah, saya udah ngomong sama Satpam Columbia itu waktu itu bahwa kalau hari Minggu tolong siapkan bagi kami, bagi jemaat kami tempat parkir. Ya. Dan jangan nanti pas kami ibadah juga, lagi kami kusuk-kusuknya ibadah, lalu ada orang datang, tolong pindahin mobil, ada yang mau keluar. Saya ngomong iya, tapi nyatanya tadi saya agak keras juga sama dia. Nah, rupanya itu sekarang disewakan. Tadi saya ke depan disewakan sama RT mereka di situ. Jadi kita kesulitan. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Berti. Nanti minggu depan kalau Bapak Ibu datang, cari beliau
pakai baju jaket Grab ya. Bapak-bapak tahu kan ya, bapak-bapak yang ya bapak-bapak ya agak tua, yang brewok kan itu. Nah itu nanti itu yang ngatur ya, Jadi di mana dia udah siapkan tempat-tempat parkir supaya kita nggak kesulitan parkir. Jadi minta maaf hari ini ketidaknyamanan ya, jadi ada parkirnya terpencar-pencar. Ya memang tempat itu sekarang rupanya disewakan oleh RT ya, kita nggak bisa berbuat apa karena itu RT dan beda RW dengan ini, jadi saya nggak bisa ngomong sama RW di sini karena itu RW 2 ini RW 4, jadi RW sini tentu nggak punya kuasa apa-apa. Ya kita berdoalah ya supaya bagaimana siapa tahu nanti ada kebijakan yang lain sehingga kita tidak terlalu jauh parkir ya. Apalagi, nah ini mau berlibur ya, Bapak Ibu yang berlibur selamat berlibur, hati-hati di jalan, itu aja pesan kami. Ada lagi ya yang sudah beres. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pada akhir ibadah kami Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu karena Engkau Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin serta mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan, baik kami yang di gereja ini maupun saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom, ya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Kami percaya Engkau juga sudah melawat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka dan berkati juga setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam bait-Mu ini Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin besok atau hari ini mereka pergi berlibur keluar kota karena sedang libur panjang. Biarlah Tuhan Engkau menyertai anak-anak-Mu kemanapun mereka berlibur dan dimanapun nanti mereka beristirahat. Lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu. Bapa, utus pasukan malaikat-Mu berkawal membentengi mereka sepanjang perjalanan, sepanjang atau selama mereka menikmati liburan panjang. Mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang dirancang oleh iblis dan antek-anteknya kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus atas mereka. Biar mereka boleh menikmati liburan dengan penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir
bahkan tidak bisa ikut kebaktian melalui Zoom meeting. Ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan Engkau menjamah menyembuhkan mereka dengan sempurna. Pulihkan kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bahkan sampai pemerintahan yang paling rendah, RW dan RT. Tuhan Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin di dalam bangsa kami. Dan berkati bangsa kami, berkati negara kami, lindungi negara kami dari hal-hal yang buruk, dari Tuhan pengaruh-pengaruh asing yang coba-coba mengacaukan bangsa ini. Dan biarlah bangsa kami tetap ada dalam kesatuan dan persatuan, tetap ada Tuhan dalam damai dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, kami mau pulang. Sertai kami Tuhan, perjalanan kami. Seperti Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Biar kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun, dan penuh dengan damai sejahtera dari Engkau. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkati imam-imam musik, berkati tim pemuji dan penyembah, berkati tim multimedia, berkati mereka yang menyambut jemaat, para pemerhati. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sebab Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Turunlah ke atas kita sekalian segala berkat rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan dan kuat kuasanya menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong setiap orang percaya dan taat kepadanya di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.